Selamat sore saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh ada di tempat ini dengan berkat yang daripada Tuhan, dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Dan biarlah pada sore hari ini kita mau datang dengan segenap hati kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, umat-Mu yang Kau kasih. Kami ada di tempat ini Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan. Dan ucapan syukur kami Tuhan mengalir dari hati kami Tuhan. Biarlah menjadi satu persembahan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Mari Bapa, sucikan kami Tuhan. Buat kami layak untuk terus ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Menanti-nantikan Engkau dan boleh Roh-Mu tercurah di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan biarlah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan berasal daripada Engkau. Dan Engkau sendiri Tuhan yang terus melawat kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mau sembah Dia, mari datang hampiri tahtanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. We thank you Lord. Katakan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Mari katakan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Mari jemaat angkat suara-Mu, katakan. Inilah rinduku kepadamu,
Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku. Maria mau berikan hatimu, katakan. Semuanya di dalam, di setiap waktu. Nyatakan Tuhan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap
Mari kita mau sembah Dia sekali lagi, katakan ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari jemaat sendiri katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini, oh Yesus. You are welcome in this place. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi, kelepasan terjadi di sini. Yes Lord. Biarlah segala sesuatu Tuhan yang Kau jadikan baru hari ini Tuhan. Dan biarlah segala musim yang kami boleh lalui Tuhan, Kau juga jadikan baru Tuhan di musim ini. Kami percaya Tuhan, ini musim yang daripada Engkau. Kami mau menuai bersama Engkau Tuhan. Dan biarlah kami terus bersuka cita di dalam Engkau, karena kami adalah kawan sekerjamu Tuhan. Terima kasih Yesus, memang mau bersuka cita. Dan kami mau meninggikan nama-Mu lebih lagi. Yang siap bersuka cita katakan, amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Siapa bersuka cita pada sore hari ini, lambaikan tanganmu. Haleluya. Mari kita mau angkat suara kita memuji Dia. Amin. Yes, karena ini adalah hari yang dijadikan Tuhan.
Mari kita bersukacita di dalamnya. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Semuanya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam siapa? Dalam Tuhan. Amin. 1, 2, 3, say. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam siapa? Bersuka di dalam Tuhan. Say. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, mari jemaat angkat suaramu katakan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Say. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Tepuk kiri kanannya katakan. Mari bersuka cita. Amin. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari beri suara-suara untuk nama Tuhan. Haleluya. Siapa bersuka cita? Amin. Mari bagikan sukacitamu dengan saudara-saudara yang samping kanan kirimu. Katakan shalom, bersuka cita. Amin. Firman terangi jalanku.
kebenaran yang bebaskan. Kebenaran yang bebaskan. Selalu berikan ku kekuatan. Hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kekuatan. Katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari katakan, hanya di dalam namanya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan. Sekali lagi katakan, hanya di dalam namanya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya katakan, ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kekuatan. Oh, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Siapa percaya kita menang di dalam Tuhan? Amin. Kita mau terus memuji Tuhan dan biarlah kuasa daripada Tuhan boleh ada di tempat ini. Amin. Kita mau puji terus. Mari kita bersorak-sorai. Kita percaya Tuhan kita ada di sini. Amin. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir.
biarlah sukacita surga itu jadi kekuatan kita. Amin. Dan biarlah hari-hari ini ketika kita menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus, kita terus bawa hati kita, hidup kita di dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang membentuk hidup kita. Amin. Mari kita mau siapkan tempat yang terbaik, hati dan tanah hati kita yang subur untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu. Mari katakan, segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Mari jemaat angkat suaramu, katakan, dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaan, kejayaan tak ada artinya
mau bangkit berdiri perlahan. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami. Yes Lord, segenap hidup, segenap nafasku, mari angkat suaramu. Di bawah ini hidup kami Tuhan, pakai bentuk dan jadikan, tak ada artinya selain untukmu segenap hidup. Yes Lord, ini kami segala. Yes Lord, pengharapan, ku serahkan semua. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kekuatanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapan, serahkan semua hanya bagimu. Kekuatanku, pengharapanku, Ku serahkan serahkan semua hanya bagimu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Kami persembahkan roh jiwa tubuh kami di altar-Mu yang kudus Bapa, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Bapa, kami persembahkan Tuhan segenap jiwa raga kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Kau yang terus Tuhan memakai hamba-hamba-Mu, memakai kami semua Tuhan, untuk Kau berkarya dalam hidup kami Bapa. Terima kasih buat roh kudus-Mu Tuhan, yang senantiasa membimbing kami, yang senantiasa menghibur kami, yang memberikan kami kekuatan Bapa, yang memberikan kami Tuhan sungguh pengharapan dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih buat sore hari ini Bapa. Terima kasih buat kehadiran-Mu menjamah kami semua Tuhan. Sore hari ini Kau ada di tengah-tengah kami, memberkati kami semua Tuhan, memulihkan setiap kami umat-Mu ya Bapa. Tuhan terima kasih Bapa, buat hadirat-Mu yang senantiasa menuntun langkah demi langkah kehidupan kami Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu firman-Mu Bapa, kami perlu Tuhan nasihat-Mu Bapa, supaya kehidupan kami tidak tersesat Bapa, supaya hidup kami semakin terarah kepada Engkau saja Bapa. Dan yang terlebih baik Tuhan, supaya kami menjadi semakin serupa dengan Engkau. Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih buat sore hari ini, ibadah yang diberkati oleh Engkau ya Bapa. Kehadiran-Mu membawa dampak dalam kehidupan kami semua Bapa. Biarlah sore hari Tuhan, kami menyendengkan hati kami, telinga kami Tuhan, dan pikiran kami hanya terarah kepada firman-Mu ya Bapa. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu Bapa. Biarlah firman yang kami sampaikan Tuhan pada sore hari ini Tuhan, boleh menjadi firman rema dalam hidup kami Tuhan. Hidup dalam kehidupan kami Bapa, mengubahkan paradigma kami yang salah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah segala kemuliaan, pujian, hormat dan syukur hanya bagi nama-Mu Bapa. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua jemaat Tuhan yang diberkati bersama-sama mengatakan amin.
Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat tim PAW pada sore hari ini yang sudah membawa kita dalam hadiratnya, membawa kita dalam penyembahan yang luar biasa. Saudara, pada sore hari ini saya akan sampaikan ya sesuai tema di mana kita sedang memperingati tentang kenaikan Tuhan Yesus. Ya, banyak khotbah saudara yang menjelaskan tentang kelahiran Yesus, tentang kematian, bahkan tentang kebangkitan. Tetapi tidak banyak yang mengkhotbahkan tentang kenaikan saudara. Padahal sebenarnya esensinya sama penting. Ya, sama pentingnya saudara. Ya, kalau kita sudah seringkali membaca tentang pengakuan iman rasul, iman rasuli. Masih ingat saudara? Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan kepada, coba dibuka PowerPoint-nya, bukan PowerPoint ya, ada sini pengakuan iman rasuli saudara. Kita perlu terus menghayati iman rasuli ini saudara, supaya apa yang kita dengar firman itu boleh tertanam dalam kehidupan kita saudara. Ya, bahwa dikatakan bahwa aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan siapa? Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, kemudian turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, dan ini naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Saya ulangi, saudara. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kemudian apa? Dan dari sana akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus. Kita percaya Roh Kudus, saudara. Gereja yang kudus dan am. Kemudian apa? Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Saudara, kita kembali ke yang bagian yang kedua, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Saudara, pesan hari Kamis kemarin mengenai kenaikan Tuhan Yesus, ya, dia bukan selama-lamanya meninggalkan murid-murid pada waktu itu, ya, justru melalui kenaikan Yesus ke surga memberikan suatu dampak yang luar biasa. Bahkan tidak dibatasi lagi pelayanan Yesus oleh ruang dan waktu. Pada waktu itu Yesus hanya sebatas di Israel, di Yerusalem, di Yudea, Samaria, cuma sebatas itu saja saudara. Tetapi setelah kenaikan Tuhan Yesus di surga, justru pelayanannya lebih luas lagi saudara, menjangkau banyak jiwa, seluruh dunia saudara. Makanya waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya merenungkan, saya menapak tilas istilahnya saudara, perjalanan Yesus di dunia, mulai dari inkarnasi, ya, inkarnasi itu Yesus rela menjadi manusia, ya, Allah yang penuh kemuliaan turun ke bumi untuk menjadi manusia. Kalau sudah baca kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima itu, dia katakan dia rela menjadi manusia, menjadi rupa seperti manusia. Dia meninggalkan keilahiannya sebagai manusia, saudara, ya, meninggalkan kemuliaannya. Kemudian yang kedua apa? Di waktu penyalipan, Yesus mengalami penyalipan, ya, dia dihina, diolok, dia ditelanjangi, dirajam dengan batu, dirajam dengan alatnya orang Romawi, saudara. Kemudian apa lagi? Kebangkitan, setelah dia mati pada hari ketiga dia bangkit, seperti yang tadi kita baca tentang pengakuan iman rasuli. Dia bangkit, dan hari ini dia dinobatkan sebagai raja yang kita peringati hari Kamis seminggu ini saudara, tentang kenaikan Tuhan Yesus. Ya, jadi ini adalah perjalanan Yesus selama dia ada di muka bumi selama 3,5 tahun saudara. Cuma ini aja saudara, dia terinkarnasi, ya, Allah menjadi manusia, kemudian dia disalibkan, penyalipan, kemudian kebangkitan, dan yang hari ini kita peringati yaitu tentang penobatan raja. Kenaikan Yesus itu adalah sebagai wujud dari penobatan seorang raja. Ya, nanti kita akan baca bersama-sama, kita bahas bersama-sama saudara pada sore hari ini. Berbicara mengenai kenaikan bukanlah akhir dari segalanya saudara. Sepertinya sudah Yesus naik surga, sudah tidak ada apa-apa lagi, tidak ada dampak lagi bagi kehidupan gerejanya. Tidak saudara. Jadi
kalau boleh saya katakan kenaikan Yesus ke surga itu mengajarkan kita itu bukan akhir, bukan sebuah penutup, tetapi merupakan sebuah awal kemenangan dan damai sejahtera yang diberikan buat saudara dan saya, saudara. Mungkin dunia katakan, wah Yesusmu sudah hilang, sudah naik surga, sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Bukan, saudara, itu merupakan awal dari kemenangan Tuhan Yesus. Ya, setelah dia bangkit, dia naik ke surga sebagai raja, ya, dinobatkan sebagai raja, ya, bahkan dikasihkan damai sejahtera melalui Roh Kudusnya, saudara. Jadi kalau boleh saya katakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu bukti bahwa kita hidup bersama dengan Tuhan itu tidak pernah sia-sia, saudara. Ada jaminan keselamatan. Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua, saudara. Amin, saudara. Percaya, saudara? Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat. Jadi ada jaminan bagi orang percaya. Ya, makanya saya katakan naik ke surga itu bukan akhir, tapi merupakan sebuah permulaan karyanya yang luar biasa dalam kehidupan orang percaya, saudara. Saudara, mari kita buka dengan saya Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Markus 16 ayat yang ke-19. Ini peristiwa, saudara, kenaikan Tuhan Yesus, bahwa bukti bahwa dia sudah menjadi seorang raja, saudara. Ditahbiskan sebagai seorang raja. Kita lihat buktinya. Saya bacakan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada murid-muridnya, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ini merupakan suatu bukti bahwa Tuhan tidak sekedar cuma meninggalkan murid-murid pada waktu itu, tapi dia naik ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Hari Kamis kemarin saya sampaikan bahwa orang yang duduk sebelah kanan itu bicara soal otoritas. Seorang yang punya wibawa, seorang yang punya status sebagai Allah. Duduk, dia mengalami rest, ya. Kalau di waktu dia penyalipan, dia katakan apa? Sudah selesai, tetelestai. Dia sudah menyelesaikan tanggung jawabnya, tugasnya, ya, mati di kayu salib, ya. Jadi kalau boleh saya katakan, kenaikan Tuhan Yesus bukan tentang meninggalkan dunia, tapi tentang apa, saudara? Raja yang naik tahta untuk memerintah dan memulihkan gerejanya, saudara. Nanti kita bahas bersama-sama, saudara. Jadi di tengah-tengah dunia yang hari-hari ini tidak pasti, saudara, ya, banyak kekalutan, banyak peristiwa-peristiwa yang di luar dugaan, saudara. Ya, tiba-tiba ada perang, tiba-tiba dunia di Timur Tengah bergejolak, tiba-tiba ada gempa bumi, tiba-tiba banyak sekali, saudara, kejadian-kejadian yang tidak terduga, saudara. Hal-hal yang membuat orang itu takut, saudara, was-was. Kita sebagai orang percaya punya pengharapan, saudara, dalam Kristus, tetapi di luar sana orang bingung, saudara. Tidak pasti pengharapannya kepada siapa, saudara. Karena saya katakan hari-hari ini bukan banyak orang, Tuhan sedang menggoncangkan, saudara. Sedang menggoncangkan hal-hal yang di luar Tuhan, saudara. Seperti misalnya pekerjaan kita. Kalau kita hanya fokus pada pekerjaan, kita memberhalakan pekerjaan kita. Mungkin memberhalakan teman kita yang kita anggap bisa menolong kita. Atau kekayaan kita. Mungkin bisa anak kita, bisa suami kita atau istri kita. Atau siapapun yang menjadi andalan kita. Tuhan akan ambil itu, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya kita enggak lagi fokus kepada yang itu, saudara. Karena itu bukan kekal, saudara. Tuhan ingin supaya fokus hanya kepada Tuhan saja, saudara. Pengharapan hanya kepada Tuhan saja, saudara. Ya, jadi Tuhan itu punya kuasa, saudara. Tuhan berkuasa saat ini, saudara. Ya, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Dia punya kuasa, punya otoritas, saudara. Saudara, bagi orang dunia, kuasa itu cara pandangnya berbeda, saudara, dengan prinsip kerajaan Allah, saudara. Kalau orang dunia, kuasa itu bicara soal, sudah berkuasa, misalnya punya jabatan tinggi, punya kuasa, hidupnya sudah enak, aku banyak yang melayani, ya, sudah jadi hidupnya enak. Itu bagi pandangan dunia, saudara. Kuasa itu
Makin tinggi jabatan, kerjanya biasanya makin sedikit. Oh banyak staff-staff misalnya kayak gitu saudara. Itu bagi prinsip dunia. Terus apa? Makin besar posisi, makin banyak yang melayani. Itu prinsip dunia saudara. Tetapi malam hari ini Tuhan mengajarkan kita bahwa hari kenaikan itu akan mengubah cara kita melihat kuasa saudara. Ya, di kerajaan Allah itu beda saudara. Sistem kerajaan Allah. Semakin besar kuasanya, makin besar pelayanannya. Yang juga dilakukan oleh Yesus, saudara. Yesus bisa menjangkau di dunia ini. Awalnya dia secara fisik hanya terbatas sampai di Israel aja. Kalau coba bayangkan kalau Yesus hidup hari ini sampai hari ini, saudara. Kita mau ketemu Yesus harus pergi ke Israel. Benar nggak, saudara? Dibatasi oleh waktu dan ruang, saudara. Tetapi semenjak kenaikan Yesus di surga, lebih luas lagi jangkauannya saudara. Makanya saya katakan kerajaan Allah itu ketika kita makin besar kuasanya, makin besar pelayanan kita saudara. Ya, bukan santai-santai saudara. Ya, Yesus di surga bukan ongkang-ongkang kaki saudara. Wes santai gerejanya tinggal bagian gereja, enggak. Dia masih bekerja, dia masih memperhatikan gerejanya saudara dan saya. Nanti kita buktikan saudara. Jadi kalau saya katakan bahwa kuasa itu sama dengan berkat saudara. Kuasa itu sama dengan berkat. Bagaimana kita memandang suatu berkat? Berkat bukan bicara soal uang saja saudara. Berkat bicara soal pengaruh, soal jabatan, soal kemampuan. Artinya berkat itu sama dengan tanggung jawab plus tujuan saudara. Saudara dikasih tanggung jawab, kemampuan, jabatan itu ada tanggung jawabnya saudara. Dan ada tujuannya saudara. Saudara dikasih kekayaan, keuangan, itu juga kita harus bisa bertanggung jawab sebagai pengelola, saudara. Semua yang kita miliki ini bukan milik kita. Kita harus bijak mengelola, saudara. Tuban ini ya, saudara, kota Tuban. Coba kalau enggak tata kelolanya enggak bagus, saudara. Enggak jadi Tuban, cuma Tuban yang meskipun luas, daerah kota Tuban ini luas, saudara. Tapi kalau tata kelolanya enggak bagus, ya dianggap Tuban itu bukan Tuban yang apa saudara? Istilahnya Tuban itu kota apa ya? Tidak ada ya. Bukan kota Adipura ya. Kota Toha. Surabaya aja lah gampangannya. Dikatakan kota Adipura. Coba kalau tata kelola kotanya semrawut saudara. Tidak mungkin bisa dapat Adipura saudara. Sama hidup kita kalau tata kelola kita amburadul. Hidup yang sembarangan. Kita enggak berintegritas, kita gampang suka menyepelekan, kita males. Itu kan tata kelola dalam kehidupan kita. Perlu kita kelola hidup ini saudara. Karena kita tuh jadi garam, jadi terang saudara. Semua kalau enggak dikelola dengan baik, percuma. Saudara punya kekayaan yang banyak tapi enggak dikelola dengan baik. Ya cepat atau lambat semua akan habis saudara. Kita enggak bisa menikmati saudara. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita nggak kelola dengan baik hidup kita nggak jadi orang yang excellent, saudara. Makanya kembali ke kuasa tadi, saudara. Kuasa itu saya katakan ibaratnya seperti berkat, saudara. Saudara dikasih kemampuan, pengaruh, jabatan, karunia yang berbeda-beda. Itu punya tanggung jawab, punya tujuan, saudara. Begitu juga dengan Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga, dia nggak ongkang-ongkang kaki, saudara, di surga. Dia berdoa untuk saudara semua, dia bekerja, masih bekerja. Ya, makanya nanti kita akan lihat nanti pada waktu Tuhan Yesus berkata-kata pesan kepada muridnya dalam Lukas pasal ke-24, kita akan lihat ada perbedaan di sini saudara. Kita lihat Lukas 24 ayat yang ke-50. Injil Lukas pasal ke-24 ayat yang ke-50. Kita akan melihat bersama ayat ini ya. Lukas 24 ayat yang ke-50. Ini tentang kenaikan Yesus pada waktu itu. Tuhan berpesan kepada muridnya. Kita akan lihat kenaikan Yesus Lukas 24 ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai di dekat Betania. Di situ Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saya ulangi 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah.
Coba kita lihat kisah para rasul, kisah 1, ayatnya yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri dekat melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara, di dalam kisah Rasul ini dan Lukas 24 ini sama-sama mereka melihat kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Awalnya, saudara, sebelum penyalipan Tuhan Yesus, saudara kalau mengikuti kronologi waktu Yesus sebelum disalib, sampai disalib, kemudian dia akan terangkat ke surga. Kita melihat suatu respon daripada murid-muridnya waktu itu, saudara. Ini kalau Lukas 16 ini waktu sebelum penyalipan, kita akan lihat Lukas 16. Lukas pasal yang ke-16. Ayatnya yang ke-16. Yohanes 16 ayat 16. Yohanes 16 ayat yang ke-16. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Ini murid-muridnya enggak ngerti, saudara. Apa maksudnya Tuhan Yesus mengatakan demikian? 18. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Nah, Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain? Apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira, kamu akan berduka cita, tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Saudara, dari awal ketika murid-murid enggak mengerti maksudnya apa, mereka sedih, saudara. Mereka merasa seolah-olah Tuhan ini ngomong apa, enggak mengerti, saudara. Tetapi ketika Tuhan katakan di ayat 20, tetapi duka citamu akan berubah jadi sukacita. Murid memahami dan langsung bersuka cita, saudara. Dia mengerti tentang kenaikan Tuhan Yesus, saudara. Ya, ternyata yang dikatakan Tuhan Yesus itu, dia akan naik ke surga. Dan tidak selama-lamanya, bahkan Alkitab lain mengatakan, kamu menjadi yatim piatu. Ya, dikatakan tetapi duka citamu akan berubah jadi sukacita. Bahkan dikatakan Injil Lukas tadi, 24 tadi, mereka bersukacita dan mereka memuliakan Allah di bait suci, saudara. Mereka mengerti ketika Tuhan naik ke surga memberkati mereka, sebelum naik dia diberkati semuanya, diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi di sini kalau saya boleh pelajari, saudara, tentang bertolak belakang, saudara, tentang Injil itu selalu bertolak belakang dengan prinsip dunia, saudara. Ya, Yesus bayangkan yang pertama, Yesus memberikan apa? Kehidupan lewat kematiannya. Kalau orang dunia katakan, sudah mati, sudah tidak ada harapan lagi. Justru waktu kematiannya, Yesus memberikan suatu kehidupan yang baru, saudara. Ini di luar nalar kita. Kemudian yang kedua, Yesus itu memberikan pengharapan seolah-olah tidak terjadi, saudara. Peristiwa di Emmaus ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya waktu itu, saudara. Dalam percakapan menuju ke Emmaus, murid-muridnya muram, takut, maksudnya tidak punya pengharapan lagi. Karena Yesus yang dianggap sebagai penyelamat Israel, dikatakan ternyata sudah mati, bahkan kuburnya kosong. Seolah-olah tidak punya harapan lagi, aduh Tuhan yang aku banggakan, yang aku andalkan sebagai penolong Israel, kok mati, bahkan kuburnya kosong. Di perjalanan Emmaus itu mereka seolah-olah tidak punya pengharapan lagi, sudah hopeless, saudara. Jadi saya katakan bahwa pengharapan Tuhan sepertinya harus melalui suatu kekecewaan di awalnya, saudara. Ya, diawali dengan duka cita, kemudian ada sukacita, saudara. Saudara nanti coba dibaca di rumah, Lukas 24, saudara, perjalanan ke Emmaus, ya. Ayat 21 coba saya tunjukkan satu ayat saja.
Lukas pasal 24. Lukas 24 ayatnya yang ke-21. Ini kekecewaan murid-muridnya. Dia katakan, padahal kami dahulu mengharapkan Yesus, bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan seterusnya, saudara. Mereka merasa, aduh nggak ada harapan lagi. Yang aku harapkan, Yesus ternyata mati dan mayatnya enggak ada. Itu yang dialami murid-muridnya waktu itu, saudara. Pengharapannya seolah-olah sudah putus, enggak ada harapan lagi. Ya. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa yang saya bilang tadi, paradoks tadi itu, berlawanan tadi dengan prinsip dunia, saudara. Ya. Sukacita akan kebangkitan Yesus itu melalui duka cita akan kematiannya, saudara. Di saat Yesus mati, awalnya mengalami duka cita, tetapi setelah dia bangkit, ada sukacita yang luar biasa yang dialami murid pada waktu itu, saudara. Termasuk kita bersama pada pagi hari, pada malam hari ini, saudara. Ya, jadi hanya Tuhan yang bisa kita pegang sebagai pengharapan kita, saudara. Ya, oleh sebab itu malam hari ini ada 4 poin yang saya bagikan pada saudara supaya kita bisa mengerti pemahaman apa ya yang membuat kita bisa bersukacita, saudara. Murid-murid waktu itu juga bersukacita setelah mengerti, oh begini toh, ternyata kenaikan Tuhan tuh punya sesuatu yang membuat mereka tuh punya semangat, punya antusias. Karena apa? Yang pertama kita lihat pemahaman apa yang membuat mereka tuh bersukacita. Yang pertama, Yesus mengalami yang namanya pemuliaan, saudara. Pemuliaan itu sebuah puncak kemenangan. Saya tulis bahwa kenaikan Yesus itu menegaskan otoritasnya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini bicara soal otoritas, tangan kanan itu kan sebagai tangan kanannya presiden misalnya, saudara. Tangan kanannya raja, itu otoritasnya luar biasa, saudara. Duduk di sebelah kanan Allah membuktikan statusnya sebagai Tuhan. Otoritas dan statusnya, saudara. Ini puncak kemenangan. Makanya saya katakan bahwa kenaikan Tuhan Yesus adalah puncak kemenangan. Yesus mengalami pemuliaan. Ya. Tadi ayat Markus 16 tadi katakan apa? Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Coba lihat Roma pasal yang ke-8 ayat 34. Nah ini sudah. Langsung aja saya yang bagian B ya. Karena Kristus sudah mati bagi kita, bahkan dia juga hidup kembali dari kematian. Dan sekarang, katakan sekarang sudah, sekarang duduk di tempat yang paling terhormat di dekat Allah, yaitu di sebelah kanannya, paling terhormat. VVIP, tidak tahu VV-nya itu berapa? Very, 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 very important person. Ya singkatnya kalau kemarin kita kedatangan presiden, enggak di Tuban ya, di mana? Di Merak-Orak ya, panen jagung. Ya, saya punya teman juga pengusaha jagung itu, saya guyon sama dia, wah kamu jadi VVIP-nya Prabowo, ya. Dekat duduk sama Prabowo, sudah teman saya, dia pengusaha jagung di Kerek sana, sudah. Ketemu sama Prabowo, foto barengan, sudah. Foto aja sudah gaya, bangga, sudah. Ya, apalagi kalau kita bisa foto dengan Tuhan Yesus, sudah. Pasti bangga, sudah. Ini dikatakan dekat tempat paling terhormat. Duduk di sebelah kanan Allah. Ini bicara soal status. Ya, makanya Tuhan mengalami yang namanya pemuliaan. Mengalami glorification. Puncak dari kemenangan Yesus ya kenaikan ini. Kenaikan ke surga itu puncak kemenangannya. Dia memegang kunci Allah maut. Ya, duduk sebelah kanan membuktikan sebagai statusnya sebagai Tuhan. Dan kenaikannya menegaskan otoritasnya, saudara. Saudara tahu bukti doa Yesus dalam Injil Yohanes 17. Kita akan lihat ya. Injil Yohanes 17 ayat keempat. Injil Yohanes 17 ayat yang keempat. Yohanes 17 ayat yang keempat dan kelima. Ini doa Tuhan Yesus kepada Bapaknya. Dia katakan apa? Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Saudara, dikatakan Yesus sudah mempermuliakan Bapaknya dengan apa? Menyelesaikan tugasnya di muka bumi. Dia menjadi manusia, taat sampai mati di kayu salib.
demi saudara dan saya, bahkan dia bangkit pada hari ketiga. Ini membuktikan dia sudah menyelesaikan tugasnya. Makanya doanya dia, aku sudah menyelesaikan, permuliakanlah aku Bapa. Saatnya Tuhan kembali ke surga untuk menikmati kembali kemuliaannya. Itu yang kita peringati hari ini, saudara. Ya, tentang pemuliaan Kristus. Dia menikmati kembali kemuliaannya. Di dunia dia lewat tentara Romawi dia dihina, dicaci maki. Dia disidang di hadapan orang Romawi waktu itu. Di hadapan Pilatus. Dia tidak salah, dianggap bersalah. Sebagai tawanan. Dia enggak berdosa, dia dijadikan berdosa. Demi saudara dan saya, saudara. Bahkan dia dirajam, ditombak, ditelanjangi, saudara, dipermalukan. Setelah dia naik ke surga, dia menikmati kembali kemuliaannya. Ya, makanya dia doanya, permuliakanlah aku Bapa, karena aku sudah menyelesaikan pekerjaanku di muka bumi, saudara. Jadi di sini murid-murid memahami, saudara, tentang kemuliaan. Setelah Yesus mengalami penghinaan, berakhir dengan glorification, pemuliaan, saudara. Dari cross to glory, saudara. Sebab itu mari kita sebagai gerejanya, kita punya Tuhan yang berotoritas. Ya, yang pertama, ayo kita muliakan Tuhan melalui kehidupan kita, saudara. Kalau waktu itu Yesus yang dimuliakan Bapaknya. Ya, kita sebagai gerejanya, tanggung jawab kita, tugas kita mempermuliakan Yesus melalui kehidupan kita, saudara. Amin, saudara. Melalui hidupmu, saudara. Melalui keberadaan kita. Tadi pagi saya kasih guyonan, saudara. Ya, harusnya biasanya kalau asar itu kan nyalami jemaat ya. Selamat beribadah. Ya, harusnya asirnya itu waktu pulang itu jemaatnya disalami. Selamat beribadah, saudara. Karena di gereja ini kan orang baik-baik saja, saudara. Tapi kita praktek tuh waktu kita di luar gereja, benar gak, saudara? Itu beribadah, saudara. Saudara di keluaran sana pekerjaan saudara berhadapan dengan orang-orang yang tidak sama dengan kita. Harus ada bedanya, saudara. Kita Roma 12 ayat 1 katakan apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah kita tuh waktu kita berinteraksi dengan orang-orang yang belum percaya pada Tuhan, saudara. Bagaimana perkataan kita, bagaimana sikap kita, bagaimana kehidupan kita. Apakah kita bisa jadi surat Kristus yang bisa terbaca oleh banyak orang, saudara? Kalau di tempat ini ya baik-baik saja, saudara. Mungkin sudah biasa misuh, sungkan. Wah, mosok aku di gereja misuh. Atau mungkin seenaknya sendiri. Kita nggak bisa seenaknya dengan hidup kita, saudara. Ya, kita mau mempermuliakan Bapa melalui kehidupan kita. Amin, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara soal apa, saudara? Bicara soal penobatan raja. Yesus jadi raja. Ya, ia dinobatkan jadi raja. Kita buka ayatnya, Efesus 1 ayat 19. Kitab Efesus pasal yang pertama, ayat 19. Ini buktinya, saudara. Yesus saat ini mengalami penobatan sebagai raja. King's coronation. Kita buka Efesus pasal yang pertama, ayat 19 sampai dengan 22. Saya bacakan pelan-pelan. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Saya ulangi. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Saudara, ayat ini berbicara mengenai Yesus yang ditahbiskan naik menjadi raja. Ia punya otoritas. Kalau dulunya kita kenal Yesus sebagai domba yang disembelih, saat ini dia telah menjadi singa dari Yehuda yang bertahta atas alam semesta.
Saya tulis ini, Yesus ditahbiskan naik ke tahta menjadi raja, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dengan otoritas dan kuasa atas seluruh ciptaannya. Efesus tadi mengatakan apa? Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala. Yesus sebagai kepala gereja. Dia yang mengepalai gereja, saudara. Artinya kita harus tunduk kepada kepala. Bayangkan, saudara, kalau saudara punya pikiran pingin sesuatu, yang menggerakkan siapa, saudara? Otak kita, kepala, saudara. Coba kalau kepalanya pengen makan atau pengen mau megang ini, saudara, tapi tangannya enggak mau, gimana, saudara? Artinya kita tuh harus mau taat tunduk kepada otoritas. Tuhan dikatakan sebagai raja, saudara. Kita dalam sistem kerajaan Allah, bukan sistem dunia. Sistem dunia itu, korupsi itu sistem dunia. Mamon itu sistem dunia, saudara, apalagi berlaku curang, itu sistem dunia. Sistem kita, sistem kerajaan Allah, cara-cara kita harus beda dengan sistem kerajaan dunia. Cara berkata-kata kita harus beda, tindakan kita harus beda, berpikir kita beda, saudara. Karena kita itu sistemnya sistem kerajaan Allah. Tunduk kepada otoritas Allah, taat. Kalau orang memberontak itu berarti bukan sistem kerajaan Allah, sistem dunia, saudara. Hidup malas itu bukan sistem kerajaan Allah, sistem dunia, saudara. Pengennya gaji banyak tetapi kerjanya sedikit. Sukanya ongkang-ongkang kaki, enggak mau taat, enggak mau apalagi integritas, enggak mau loyal. Suka semaunya sendiri, itu bukan sistem kerajaan Allah, saudara. Makanya tadi saya kasih guyonan tadi, harusnya Asep itu nyalami waktu pulang katakan selamat beribadah. Ya, di luar sana kita benar-benar sungguh-sungguh kita harus berhadapan dengan realitas, saudara. Di gereja kita bisa mungkin pakai topeng, maaf, saudara. Ya, kita baik-baik saja, tapi di luar kita kasar pada istri kita atau suami kita atau anak kita, nggak tahu, saudara. Makanya mari, saudara. Yang kedua ini, kalau raja sudah ditahbiskan, artinya kita ada di dalam kuasa Tuhan. Kita nggak bisa semaunya sendiri, saudara. Yesus sebagai kepala gereja. Gereja harus taat kepada kepalanya. Kalau pengennya begini tapi tangannya nggak melakukan, ya gimana, saudara? Artinya stroke, saudara. Saudara tahu orang stroke gimana? Pengen tapi tidak bisa, saudara. Jangan jadi gereja yang stroke, saudara. Tangannya pengen makan tapi tidak bisa, saudara. Tidak mau taat, saudara. Itu namanya stroke, saudara. Ya. Jadi yang kedua, saudara. Kalau Tuhan sudah jadi raja berarti ia berdaulat atas keluarga kita. Dia berdaulat atas bisnis kita. Dia berdaulat atas kehidupan kita, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa kira-kira mengapa mereka bersuka cita, saudara? Mengapa murid-murid waktu itu mengalami pemahaman yang baru sehingga mereka punya semangat, punya antusias, punya excited, punya gairah. Sehingga mereka berada di bait Allah dengan sukacita. Yang ketiga karena dicurahkannya Roh Kudus. Pentekost, bukan Pantai Kosta, saudara. Kalau Pantai Kosta itu gereja, saudara. Pentakost, saudara. Ya, kita buka ayatnya, Kisah 2. Kisah 2 ayat yang ke-2 sampai 3. Kisah Rasul 2, 2 sampai 3. Ini peristiwa Pentakost, saudara. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, ini suatu peristiwa Pentakosta. Saudara tahu Pentakosta itu apa, saudara? Ada yang tahu Pentakosta itu apa? Pentakosta itu Pantai Kosta, Pak, bukan, saudara. Pentakosta itu hari raya panen besar, ya. Kalau saudara nanti pelajari dalam kitab Ulangan pasal yang ke-16, ya. Kalau nggak salah ayat yang ke-9 sampai seterusnya, saudara. Itu tentang hari raya Israel Yahudi panen besar, saudara. Hari ke-50, ya, sesudah Paskah, setelah Israel keluar dari Mesir dan mereka mengembara. Kemudian pada hari ke-50 mereka sampai ke Gunung Sinai, ya. Di Gunung Sinai itu Musa terima dasa titah, ya, 10 perintah Allah, ya, yang ditulis oleh 2 loh batu.
Dan waktu mereka di Sinai, mereka terima hukum Allah itu, barulah mereka menjadi suatu bangsa. Ya, itu cerita tentang Pentakosta, saudara. Ya, tentang panen besar. Ya, satu lagi ayat kita lihat Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, peristiwa di kisah tadi tentang Pentakosta, ada kejadian mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Penuh. Pleroi artinya penuh. Jadi orang kalau penuh itu artinya utuh, saudara. Kehidupan kita itu harus penuh, saudara. Roh, jiwa, tubuh kita utuh, saudara. Semuanya sehat, saudara. Rohnya sehat, jiwanya dan tubuh kita, saudara. Sama-sama, saudara. Ya, dengan Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa lain. Waktu itu mereka diberikan bahasa-bahasa lain, ya, glosolali, bahasa roh. Ya. Selama 10 hari ini, besok mulai hari Senin kita beribadah ke tempat ini, ya. Mari Bapak Ibu saya undang supaya bisa hadir tentang pencurahan Roh Kudus, ya, penantian Roh Kudus selama 10 hari. Kita berpuasa mulai hari Kamis kemarin, Jumat sampai hari Minggu, tanggal berapa Minggu tuh? 24, ya, berpuasa untuk minta pencurahan Roh Kudus, saudara. Ya, jam 5 sore mulai besok sampai dengan hari Jumat, ya, 5 hari aja. Hari Minggunya kita melakukan tentang pencurahan Roh Kudus, ya. Ayo saya undang Bapak Ibu supaya ikut, ya, tentang pencurahan Roh Kudus, ya. Ibadah di tempat ini kita berbuka bersama jam 5, nanti jam 6 kita mulai ibadah, saudara. Ya, saya ajak Bapak semua, Bapak Ibu supaya hadir, ya. Kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi kuasa, saudara. Ya. Jadi berkata-kata tadi, saudara. Dikatakan berkata-kata dalam bahasa lain, ya. Ini kalau bisa kita aplikasikan berkata-kata, saudara. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu kata-katanya itu beda, saudara. Kata-katanya itu kata-kata bukan kata-kata sembarangan. Kata-kata yang dipimpin Roh Kudus itu kata-kata yang bisa membangun, yang bisa menasehati. Kata-kata enggak ngawur, saudara. Bagaimana dengan kata-kata kita hari ini, saudara? Apa kata-kata kita sembrono, saudara? Suka mengutuki, suka menghakimi, suka meremehkan orang. Itu bukan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Kita melihat bagaimana peristiwa pada waktu itu kita aplikasikan tentang kisah Rasul ini, sudah dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita tuh ada Roh Kudus. Firman Tuhan katakan apa? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah yang kudus? Jangan sampai Tuhan tuh nggak kerasan. Jangan sampai Roh Kudus nggak kerasan dalam kehidupan kita. Karena apa? Hidup kita tercemar, saudara. Tubuh kita tuh kotor, saudara. Seperti saudara kalau di rumah, saudara mungkin datang ke rumah seseorang. Kalau rumahnya mungkin saudara teman saudara dekat, kalau rumahnya tuh semrawut, saudara, kotor. Paling orang tamunya tuh pasti gak kerasan, saudara. Benar gak, saudara? Risih gitu, saudara. Kok semrawut, barang-barangnya semrawut, kotor semua, saudara. Ya, begitu juga ingat, saudara, jemaat di Laodikia. Tuhan pernah dikatakan jemaat Laodikia itu Tuhan sampai mengetuk pintu, saudara. Dibiarkan di luar, saudara Tuhan. Padahal jemaat Laodikia mengaku, aku ini kaya, aku ini semuanya punya. Tetapi Tuhan katakan kamu tuh sebenarnya telanjang, kamu buta, kamu melarat. Jemaat Laodikia salah sangka, saudara, dengan kehidupannya. Mereka hanya melihat secara jasmani, mereka kaya. Tetapi Tuhan katakan kamu sebenarnya itu melarat, kamu miskin. Belilah kepadaku emas yang dimurnikan. Oleslah matamu dengan minyak supaya kamu bisa melihat, terbuka matamu. Jadi orang kalau punya selubung nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Di Emmaus itu mereka kan memberikan seolah-olah seperti ada selaput yang menutupi, sehingga mereka muram, mereka takut. Ketika mereka berbicara mengenai firman Tuhan, kitab suci, hati mereka berkobar-kobar, semangat. Mereka kembali ke Yerusalem. Artinya ketika kita suka merenungkan firman Tuhan, kita menyediakan hati kita untuk terus tinggal Roh Kudus, tidak mencemari tubuh kita, maka hati kita akan diterangi oleh firman itu.
Kita enggak sembarangan, perkataan kita, sikap kita enggak sembarangan. Karena ada roh Allah, ada pelita yang menerangi hati nurani kita, saudara. Makanya hati nurani itu perlu dijaga, saudara. Tempat roh Allah diam dalam kehidupan kita. Saudara lihat, dikatakan tadi Yohanes 16 ayat ke-7. Lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, dikatakan. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Saudara, penghibur itu bicara soal Roh Kudus, paraklete, parakletos. Artinya pendamping, penasehat, advokat, pembela. Ini konteksnya dalam pengadilan, saudara. Bisa jadi hari-hari ini kita sedang didakwa oleh iblis. Oh, kamu enggak layak, oh kamu miskin, enggak mungkin bisa, masa depanmu suram, enggak akan bangkit, enggak akan pulih. Itu kan tuduhan-tuduhan iblis yang seringkali kita dengar lewat hati nurani kita, saudara. Ya, makanya Roh Kudus katakan dia sebagai pembela, sebagai advokat. Makanya Pentakosta ini terjadi, harus terjadi. Supaya apa? Untuk menghibur dan menguatkan kita, saudara. Menguatkan jemaat pada waktu itu, jemaat mula-mula. Mereka antusias ketika mereka dipenuhi Roh Kudus. Dikatakan kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Buktinya Petrus waktu sekali berkhotbah berapa yang bertobat, saudara? 3.000. Bayangkan, saudara. Saya tidak bisa habis pikir, saudara. 3.000 sekali khotbah 3.000. Tuban aja enggak sampai 3.000, saudara. Ada 3.000. Kota Tuban itu berapa jiwanya? Penduduknya, saudara? Juta ya? 1 juta ada enggak? Enggak sampai ya. Dan sekali berkhotbah, kalau Petrus hidup pada waktu sekarang ini, dia sekali berkhotbah di mana? Lapangan sana, lapangan dekat rumahnya Pak Lukito tuh. Lapangan apa Pak itu, Pak? Lapangan bola itu. 3.000 orang bertobat, bayangkan, saudara. Seperti ceritanya Reinhard Bonnke. Ya, di Afrika dia penginjilan, berkhotbah jutaan orang. Saya pernah lihat videonya itu ngeri, saudara. Waktu mereka semua nyanyi di lapangan tuh, malam-malam tuh, luar biasa, saudara. Ya, jadi saya katakan Roh Kudus itu unlimited, tak terbatas, saudara. Makanya Tuhan katakan jika aku pergi lebih berguna. Jadi pelayanan Yesus lebih bermanfaat, saudara. Dia bisa menjangkau seluruh dunia. Waktu itu cuma di Yerusalem, Yudea, dan sekitar di Palestina aja. Setelah dia naik ke surga, lebih luas lagi pelayanannya. Tuhan lebih semangat lagi memberikan rohnya lewat murid-murid, lewat kita semua gerejanya, saudara. Ya, yang sedang sakit, yang sedang bermasalah, yang ketakutan, merasa sendiri. Kita punya Roh Kudus, saudara. Ingat Daud katakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelaman, aku tidak takut bahaya sebab apa? Engkau besertaku. Ini sudah hadirat Tuhan. Ingat Musa di kitab Keluaran 33. Musa waktu itu bilang sama Tuhan, Tuhan jangan aku suruh berangkat kalau engkau enggak menyertai aku. Terjemahan yang mengatakan apa? Kalau hadiratmu enggak menuntun aku, jangan kau suruh aku pergi sendirian. Aku perlu hadiratmu. Musa enggak minta apa? Fasilitas yang lainnya. Dia cuma minta satu, kehadiran Tuhan. Itu bayangan dari zaman perjanjian baru ini adalah Roh Kudus, saudara. Ya, kehadiran Tuhan itu luar biasa, saudara. Mau apa di depan kita, mau apa di sekitar kita, asal kita disertai Tuhan, kita aman, saudara. Makanya jadilah orang yang benar. Orang benar itu dibela Tuhan, saudara. Di backup dari surga. Orang benar itu enggak takut menghadapi hari depan, saudara. Ya, karena kita di backup, makanya jadi orang benar. Di posisi Tuhan. Benar itu apa tahu, saudara? Benar itu di posisinya Tuhan. Gampangannya gitu saja. Orang benar itu di posisinya Tuhan. Otomatis kalau di posisinya Tuhan, pasti kita dibela sama Tuhan, saudara. Ya, makanya kisah Rasul tadi saya katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita diberdayakan, saudara. Dimampukan, diberi kuasa, dunamos, kekuatan Allah yang supranatural, saudara. Ya, bahkan Paulus katakan, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Jawabannya apa? Tidak ada, saudara. Nah, kita lihat Efesus pasal yang kedua, ayat 10. Kitab Efesus pasal kedua ayat 10. Dikatakan apa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya.
Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, ayat ini sebenarnya berbicara mengenai apa? Tuhan tuh mau memakai kita, makanya jangan membatasi Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Pekerjaan yang baik. Tadi pagi saya kasih tahu bahwa job dan pekerjaan itu beda, saudara. Job itu soal apa? Soal proyek, soal kantor. Itu bisa hilang, bisa selesai. Tapi kalau pekerjaan Allah itu tidak pernah selesai, saudara. Pekerjaan Allah itu work. Job dan work itu beda, saudara. Saudara mungkin punya job, bisa kan hilang. Oh, aku bekerja, aku punya proyek. Enggak eternal, enggak kekal. Suatu ketika bisa hilang. Tapi kalau pekerjaan Allah dari Allah, tidak pernah yang namanya selesai. Makanya jangan gampang jadi hamba Tuhan yang sedikit-sedikit pengen pensiun, saudara. Wes aku nggak lain dulu ya, aku berhenti dulu, kasih waktu 3 hari atau mungkin kasih waktu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ya. Kesaksian dari Yonggi Cho, saudara. Saudara pernah dengar? Pada waktu dia sudah merasa ini, kan gereja di Korea Selatan kan yang dipimpin Yonggi Cho itu kan sangat besar, saudara. Jutaan jemaatnya. Dan tapi sayangnya tua-tua semua, saudara. Generasi mudanya sedikit. Ya. Suatu ketika Yonggi Cho dia merasa aku sudah lemah, sudah tua. Waktunya aku pensiun. Dia ngomong sama stafnya, saudara. Ternyata waktu dia bilang gitu, berapa bulan setelah dia ngomong gitu, ternyata dia sakit-sakitan, saudara. Sakitnya tuh ada aja. Banyak penyakit yang dialami dia setelah dia mengatakan aku mau pensiun melayani Tuhan. Saudara, saya katakan bahwa tidak ada yang namanya melayani Tuhan itu pensiun, saudara. Ya. Tadi saya katakan juga usia produktif. Istilahnya kan orang kalau dikatakan kamu sudah tua, enggak, senior, ya benar. Usia produktif itu menurut Google, Mbah Google saja ya. Ya, Google itu sudah mensurvei. Ya, namanya orang luar negeri itu kan suka survei, saudara. Ya, disurvei bahwa usia produktif orang itu ternyata di atas 60 ke atas, saudara. Yang suka googling, saudara buka aja. Produktif aging, buka itu. Orang yang produktif itu ternyata usia 60 ke atas itu baru produktif. Dulu saya waktu mikir produktif itu paling usia 30, 40 itu produktif. Ternyata yang di atas 60 itu yang lebih produktif, saudara. Kita lihat bagaimana tokoh-tokoh di Alkitab itu yang sudah di atas 60 seperti Musa dipakai Tuhan, siapa lagi, saudara? Kaleb itu juga dipakai Tuhan, saudara. Umur-umur yang di atas 60, saudara. Produktif. Makanya jangan punya prinsip, aku tidak melayani. Semua terlibat pelayanan, amin, saudara. Semua ikut ambil bagian di pelayanan. Kita masing-masing punya talenta, punya karunia. Mungkin saudara kalau karunianya besuk orang, menasihati. Atau apalagi berdoa, itu juga karunia, saudara. Bisa main musik, karunia. Bisa berkhotbah. Bisa menyampaikan sesuatu, pesan-pesan, nasihat-nasihat yang baik. Itu karunia, itu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita, mari kita kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Tadi firman Tuhan katakan kita diberdayakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah tinggal dalam kehidupan orang percaya, saudara. Makanya Musa tadi katakan, sertai aku Tuhan. Musa juga punya pengalaman, saudara. Bangsa Israel itu punya musuh, saudara. Musuhnya banyak, saudara. Ada 6 bangsa yang jadi musuh Israel. Siapa? Saya tahu, Kanaan. Orang Yebus, orang Het, orang Hewi, orang Gergasi. Satunya orang siapa? Ada 6, saudara. Kalau enggak salah di Keluaran 33 ada itu. Amori, Kanaan, Het, Feris, Hewi, Yebus. Nah, itu musuh-musuh Israel yang kuat, saudara. Makanya Musa minta penyertaanmu Tuhan, tolong aku. Saudara buka Keluaran 33 nanti ayat yang kedua. Itu musuhnya orang Israel, saudara. Orang Kanaan, itu pengalaman-pengalaman perang mereka. Kanaan, Amori, Het, Feris, Hewi, Yebus. Makanya tidak salah Musa katakan, Tuhan sertai aku, hadiratmu yang menopang aku, yang menjamin aku. Ya, banyak orang tuh suka cuma hanya hadiahnya, tanpa kehadiran si pemberi, saudara. Israel juga seperti itu, saudara. Sukanya mujizat aja. Kalau Musa bedanya dia ingin mengenal jalan-jalan Tuhan. Makanya dia minta hadirat Tuhan yang menyertai. Itu yang ketiga, saudara. Yang keempat, yang terakhir. Pemahaman apa yang
perlu kita ngerti saudara pada malam hari ini. Ternyata kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu, Yesus sebagai imam besar yang mendoakan kita saudara. Yohanes 17. Ini doa Yesus, kita buka Yohanes 17 ayat 9. Terbukti dari ketika Yesus berdoa kepada Bapanya. Yohanes 17 ayat yang ke-9. Ini doa Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Nah ini loh, khusus kan, aku berdoa untuk gerejaku, untuk orang yang mengenal aku, bukan untuk dunia aku berdoa. Loh, saudara, khusus kan, ini untuk gerejanya Tuhan berdoa untuk kita loh saudara. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Ada protek Tuhan dalam gerejanya saudara. Dikhususkan kita nih saudara. Makanya Tuhan katakan dia naik surga sebagai imam besar yang mendoakan kita sampai hari ini saudara. Ya. Kemudian apa doanya? Dan segala milikku adalah milikmu, ayat yang ke-10. Dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. 11. Dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saudara, yang keempat, Yesus sebagai imam besar yang mendoakan kita sampai detik hari ini. Saudara. Mungkin saudara, aku tidak punya pendoa Pak, aku tidak punya pensyafaat, aku merasa sendiri. Saudara, ingat saudara, ayat ini mengatakan Tuhan itu berdoa untuk saudara. Saudara. Sampai hari ini saudara. Ya, beda dengan iblis, kalau iblis kerjaannya siang malam mendakwa. Ini juga di sana iblis kerjanya mendakwa siang dan malam. Coba lihat Wahyu 12. Beda sama Tuhan. Kalau Yesus kerjanya selalu mendoakan untuk kita, tapi kalau iblis mendakwa siang dan malam. Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring. Wahyu 12 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Saudara tinggal pilih mana pelayanan saudara. Jadi pendakwa seperti iblis atau jadi pensyafaat saudara. Pasti tentunya pengen jadi pensyafaat. Makanya jangan suka menjudgment orang, saudara. Jangan suka menghina orang, menuduh orang. Ya, seperti iblis ini dia suka menuduh siang dan malam. Tetapi Yesus berdoa untuk kondisi kita, keadaan kita. Ibrani 4 katakan bahwa ia imam besar agung yang turut merasakan penderitaan kita, kelemahan kita. Tuhan tahu kelemahan kita, saudara. Apa yang kita tidak tahu Tuhan tahu, saudara. Kadang-kadang kita kan nggak ngerti kita sendiri, saudara. Kondisi kita kan kita kadang nggak tahu. Tapi yang Tuhan itu lebih dari yang kita tahu, saudara. Dikatakan imam besar yang turut merasakan penderitaan dan kelemahan kita. Apa kelemahan kita? Bisa jadi sakit penyakit. Kelemahan kita apa? Mungkin kita suka berasumsi yang salah. Kita suka sembrono dengan kata-kata kita, kelemahan kita. Kita suka hal-hal yang tidak bisa kita dosa yang sama. Itu kelemahan kita, saudara. Tuhan tahu, makanya dia berdoa untuk kita, saudara. Jadi saya katakan bahwa doa Yesus ini adalah suatu jaminan bagi kita, saudara. Yohanes 17 ayat 11. Dikatakan apa? Yohanes 17 ayat 11. Yohanes 17 11. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Dipelihara, saudara. Kemudian apalagi, bukan cuma dipelihara kita, saudara. Ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Bukan cuma kita dipelihara, kita dilindungi. Ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran. Dikuduskan kehidupan kita melalui firman yang saudara pegang hari ini, saudara baca setiap hari. Makanya saudara, kalau kita mau kudus, sering-seringlah kita membaca firman Tuhan, saudara. Seperti kalau air itu, saudara. Misalnya ini suatu gelas berisi kotoran, saudara. Misalnya kotoran kayak kotoran yang ya seperti
kotoran itu kan banyak saudara ya, lumpur mungkin ya. Saudara, kalau dibiarkan aja tetap jadi lumpur saudara. Apa ininya, gelasnya. Tapi kalau kita dekatkan sama air pancuran saudara, terus lama-lama yang awalnya yang isinya kotor tuh akan naik keluar dan jadi bersih saudara. Itu gambaran hidup kita. Kalau kita seringkali kenapa kok nggak bisa berubah ya? Pikiranku kok kotor aja. Baca firman Tuhan saudara. Terus baca itu seperti dicucikan. Pikiran kita disucikan oleh firman Tuhan. Hidup kita disucikan, omonganku kok kasar ya, omonganku kok gini ya. Baca firman Tuhan, hidupmu akan berubah. Tidak bisa orang lain, ayo berubah. Tidak bisa saudara. Manusia tidak bisa merubah saudara. Pendeta yang sakti sekalipun tidak bisa merubah saudara. Yang bisa berubah itu firman Tuhan. Makanya ayo kalau saudara malas membaca firman Tuhan, ya pancet aja saudara hidupmu saudara. Ingat jemaat di Korintus kan, Paulus katakan apa? Dari dulu sampai sekarang kok kamu pancet aja. Gak ada perubahan. Seperti kekanak-kanakan terus. Yang notabene jemaat di Korintus itu punya karunia yang banyak saudara. Dari jemaat lainnya lebih banyak di Korintus saudara. Tapi mereka masih suka iri hati, masih suka dengki, masih suka perpecahan. Karena mereka jadi Kristen yang anak-anak. Jadi enggak jaminan kita, aku Pak sudah ikut Tuhan 22.000 tahun misalnya saudara. Tapi hidupnya pancet aja karena saudara enggak kenal Tuhan saudara. Pengenalan kita hanya sebatas liturgi, datang ke gereja, beri persembahan, pulang selesai saudara. Tanpa kita menghidupi firman. Saya juga belajar saudara, supaya pikiran saya terus disucikan oleh firman. Tadi firman katakan apa? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Yang bisa buat benar itu ya firman Tuhan saudara. Lewat juga doa-doa Yesus. Ya, makanya malam hari ini saudara, sadari bahwa yang keempat ini, ya, bahwa Yesus naik ke surga itu sebagai imam besar yang terus mendoakan kita siang dan malam. Di tengah kegagalan kita, dia tetap Tuhan yang tidak pernah gagal, saudara. Ya, bahkan kita nggak setia. Seringkali kita kan nggak setia, saudara. Seringkali kita jatuh bangun iman kita. Tuhan tetap setia, saudara. Ya, apalagi saudara mungkin lemah. Lemah bukan cuma secara fisik, jiwa kita lemah, pikiran kita lemah. Tapi kekuatan Tuhan lewat firman-Nya itu memberikan kita semangat lagi, memberikan kita bangkit lagi, saudara. Tak berkesudahan kekuatannya Tuhan. Karena dia apa? Dia menopang tadi loh. Lewat doanya, dia memelihara gerejanya. Ingat Simon Petrus loh. Dia pernah gagal. Bahkan Alkitab katakan, Simon lihat iblis telah menuntut engkau untuk menampi engkaumu seperti gandum. Loh, iblis itu juga punya kepentingan saudara. Supaya iman kita jatuh, iman kita runtuh. Iman kita gak percaya lagi kepada Tuhan saudara. Tetapi Tuhan loh, dikatakan Lukas 22. Tuhan katakan apa? Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Saudara buka Lukas 22 ayat ke-31. Ini loh Tuhan saudara. Dia berdoa untuk Simon Petrus. Kalau dunia bagi dunia, wes kamu gugur imanmu sudah stop, dieliminasi. Tapi Tuhan enggak. Tuhan katakan apa? Tetapi ayat Lukas 22 ayat 31 sampai 33. Lukas 22. Simon, lihat iblis telah menuntut engkau untuk menampi kamu seperti gandum. 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Supaya apa? Imanmu jangan gugur. Dan engkau jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara, ini artinya Tuhan itu benar-benar peduli dengan kehidupan kita, saudara. Dia berdoa supaya imannya Petrus jangan gugur. Supaya imanmu jangan gugur. Aku berdoa untuk engkau. Jadi kesimpulannya saudara, malam hari ini. Kalau kita gagal, mungkin hari ini kita sedang mengalami kegagalan. Pekerjaanku gagal. Wah, hidup nikahku ada goncangan. Aku gagal membangun rumah tangga. Gagal mendidik anak misalnya. Tuhan tetap berdoa untuk kita saudara. Rencananya gak pernah gagal untuk hidup kita saudara. Makanya apa yang membuat kita takut hari-hari ini saudara? Apa yang membuat kita putus asa? Kalau kita cara pandang kita beda, kalau kita enggak fokus kepada Tuhan, ya mau enggak mau kita seringkali sedih, takut, putus asa saudara. Tapi kita tahu malam hari ini Tuhan sebagai pembela kita, sebagai imam besar yang mendoakan kita siang dan malam. Ada jaminan
buat kita gerejanya, saudara. Amin. 4 hal malam hari ini yang jadi berkat kita, saudara. Pemahaman kita, supaya kita yang pertama bahwa, apa saudara, kembali ke tadi, Yesus mengalami pemuliaan. Dia punya otoritas, statusnya sebagai Tuhan. Kembali, saudara. Yang kedua apa, saudara? Yesus dinobatkan sebagai Raja. Ya, Raja yang memerintah, yang berkuasa atas hidup kita. Dia Adonai, dia Kurios. Kita mau dikuasai oleh kehendak Allah. Makanya Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi apa? Kristus yang hidup dalam aku. Yang ketiga, pencurang Roh Kudus sebagai Parakletos, sebagai penolong kita, sebagai penasihat kita, sebagai pembela kita, advokat kita. Dan yang keempat, dia sebagai imam besar yang terus sampai detik hari ini berdoa buat kita, menjamin kita, ya, membela kita, menopang kita, menguduskan kita, saudara. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini, saudara. Dan saya mau katakan bahwa hari ini, saudara, ya, kita tepat memperingati apa? 40 harinya Bapak Gembala, ya, yang sudah meninggalkan kita. Tidak kerasa, saudara, ya, hari ini sudah 40 hari. Ya, terima kasih, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya selama Bapak Gembala menggembalakan saudara di tempat ini. Ya, begitu luar biasa. Ya, kita contoh keteladanannya yang baik dari Bapak Gembala. Ya, saya atas nama keluarga besar mengucapkan terima kasih selama menggembalakan tempat ini sampai matinya. Ya, kita lihat bagaimana imannya Bapak Gembala, ya, yang tetap teguh menjaga imannya sampai matinya, tetap percaya pada Yesus. Saya rindu supaya lewat kesempatan ini saya berharap jemaat yang di tempat ini, ayo kita lebih setia lagi, ya, lebih sungguh-sungguh lagi. Kita punya Roh Kudus, kita punya pembela, ya, kita punya pensyafaat, ya, kita punya Raja yang berotoritas atas alam semesta ini. Apa yang kita takutkan? Apa yang kita bingungkan dengan hidup kita, saudara? Saya panggil pemain musik, singer song leader, sing untuk persiapan perjamuan kudus. Pelayan perjamuan saya undang di depan. Mari pelayan perjamuan kudus. Hari ini kita akan masuk di dalam memperingati sakramen perjamuan kudus. Kita persiapkan hati kita supaya Tuhan layakkan kita